Ya, saat ini kita sudah mulai masuk dalam periode rekaman. Kepada Pak Syahid dipersilakan untuk memandu acara diskusi kita pada pagi ini. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sebenarnya perkenalkan dulu ya, seperti yang sudah diperkenalkan Mas Rizky tadi. Ya benar, saya Syahid Abdullah dan saya adalah salah satu dosen pengajar di Prodi Informatika Universitas Siber Asia ini gitu. Dan pada hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk berdiskusi ya dengan para mahasiswa-mahasiswa kami yang tadi sudah disebut Pak Riyad sebagai mahasiswa-mahasiswa unggulan ya yang ada di Prodi Informatika. Jadi pada hari ini kita akan menyimak materi dari dua orang narasumber ya. Yang pertama ada Mas Ade Rahayu dan yang kedua adalah Mas Ajang Rahmat. Nah sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari masing-masing narasumber. Jadi yang pertama Mas Ade Rahayu ini merupakan salah satu mahasiswa informatika yang meskipun masih berstatus sebagai mahasiswa, beliau ini sudah bisa dibilang cukup berpengalaman ya di bidang terkait dengan robotika. Mas Ade Rahayu ini beralamat di Sumedang yang dari pendidikannya beliau ini bersekolah ya di SMK Negeri 1 Sumedang pada tahun 2010 sampai 2013, kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Siber Asia pada mulai dari September 2020. Nah, dari meskipun masih mahasiswa, beliau ini sudah punya cukup banyak pengalaman ya di bidang robotika. Pada tahun 2013, Mas Ade ini terdaftar sebagai teacher atau pengajar di Robotic Explorer. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 bekerja di Kodama Chemical Industry. Kemudian pada tahun 2017 bersama-sama dengan Mas Ajang menjadi co-founder untuk kelas robot. Nah, nanti apa kelas robot nanti mungkin akan lebih dipresent oleh Mas Ade atau Mas Ajang Rahmat sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk bicara kedua pada hari ini adalah Mas Ajang Rahmat ya, yang beliau ini sama-sama berasal dari Sumedang. Meskipun masih mahasiswa, kemudian tapi beliau juga sudah banyak ya pengalamannya di bidang IoT dan robotika. Yang pada tahun 2013 bekerja di PT Daya Anugrah Mandiri, kemudian melanjutkan karirnya di PT Indokemas Sukses Makmur, kemudian di beberapa tempat sampai akhirnya pada tahun 2017 tadi ya bersama-sama dengan Mas Ajang, bersama-sama dengan Mas Ade, mohon maaf, mendirikan kelas robot. Dan beliau juga sudah banyak ini ya, kalau dilihat dari CV-nya sudah banyak sekali pengalamannya di untuk sebagai pembicara di webinar ataupun workshop gitu. Di tahun 2019 itu pernah jadi pembicara di Universitas Harapan bersama Tegal, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, UIN SDD Bandung, SMK Negeri 1 Majalengka, STMIK Sumedang, dan juga mengisi workshop di Teknik Biomedis Iteral. Sangat banyak sekali ya untuk list narasumber untuk workshop yang di bidangnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita langsung aja akan menyimak ya dari masing-masing narasumber. Oke, yang pertama mungkin dari sesuai jadwal ada Mas Ade Rahayu terlebih dahulu ya, yang akan menyampaikan materinya terkait perkembangan teknologi robotika. Baik, Mas Ade Rahayu. Oke, udah masuk ya? Silakan. Ya, silakan Mas untuk menyampaikan materi. Saya izin share screen dulu ya. Oke, udah masuk ya? Sudah, Mas, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa, Pak Riyad sebagai Kaprodi dan Ibu Meta dan juga Pak Rizky ya untuk
kesempatannya dalam webinar kali ini sebagai narasumber ya. Di sini saya nggak akan banyak-banyak apa namanya ini hanya sharing aja gitu ya. Dan ini slide-nya juga nggak terlalu banyak karena keterbatasan waktu juga. Oke, ini langsung ke sini. Oke, dimulai dari perkembangan teknologi robotika di era industri 4.0 ya. Nah, industri 4.0 sekarang itu ada 3 komponen utama. Ada robotics, kemudian industrinya itu sendiri, pelakunya gitu ya, yang menggunakan, yang menjalankan apa namanya industri 4.0 itu revolusi ininya, industrinya. Kemudian ada Internet of Things yang nanti akan lebih dijelaskan sama Mas Ajang. Nah, itu industri 4.0 sekarang. Ada robotik, industri pelakunya, dan Internet of Things. Nah, di sini saya akan berfokus ke industri di bagian pabrik ya, di bagian pabrik atau manufacturing. Sebenarnya industri 4.0 ini masuk ke semua aspek, dari mulai pendidikan, kesehatan gitu ya, apalagi pokoknya masuk ke semuanya gitu. Nah, di sini saya akan berfokus ke industri bagian manufacturingnya. Di robotics ini mengubah industri 4.0 gitu. Dari sebelumnya gitu ya, dari hanya pabrik, kalau di pabrik itu hanya mesin aja. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi robotika menjadi salah satu pendorong gitu ya, yang paling signifikan dimulai revolusi industri keempat ini. Nah, seperti perangkat IoT, kemudian AI, nah ini akan menjadi dampak yang besar nanti di industri 4.0 sekarang. Nah, kemudian ini yang akan merubah gitu ya, yang akan merevolusi industri robotika bagi para profesional termasuk saya ke depannya gitu ya, yang akan mungkin gitu, yang akan hype gitu di beberapa tahun yang akan datang gitu di revolusi industri 4.0 sekarang. Nah, mulai dari real time operational monitoring. Jadi dengan sensor IoT gitu ya, dengan IoT, pemanfaatan IoT di pabrik, misalkan dulu saya kerja di pabrik manufacturing ini apa namanya spare part mobil gitu. Nah, saya sebagai operator itu dimudahkan dengan adanya teknologi robotika ini. Nah, ketika misalkan dulu saya sebagai operator itu kerjaannya itu adalah mengecek atau quality control gitu. Produk jadi yang sudah keluar dari mesin, kemudian dicek visualnya gitu, apakah ada yang rusak atau apa gitu. Nah, itu pengambilan dari mesin sampai ke tangan saya atau sampai ke konveyor gitu, itu menggunakan robot. Jadi meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, karena mungkin teman-teman ada yang tahu juga itu mesin injeksi kan itu kita masuk ke dalam mesin kalau diambil sendiri gitu. Kita masuk ke dalam mesin, tapi dengan adanya teknologi robotika kita nggak usah masuk ke dalam mesin itu sendiri gitu. Nggak usah masuk ke dalam mesinnya terus ngambil dengan tangan sendiri, nggak usah gitu. Jadi kita diam di meja kerja, kemudian si robotnya itu ngambil barang jadi yang udah dicetaknya gitu, diambil kemudian disimpan di konveyor, maju ke meja kerja saya gitu sebagai operator. Nah, kemudian saya tinggal ngecek kualitasnya. Nah, begitupun juga dengan office gitu. Kan kalau di pabrik itu ada juga yang di office-nya gitu ya, yang di bagian kantornya. Nah, dengan teknologi IoT gitu ya, dengan teknologi IoT ini di industri 4.0 ini, orang-orang yang di kantor itu atau petugas yang di kantor itu nggak perlu setiap hari ngecek ke lapangan gitu, nggak perlu setiap hari ngecek ke pabrik untuk mengetahui kinerja atau
hasil dari ininya mesinnya gitu. Jadi si mesin itu udah ngirim data-datanya itu, data-data informasinya itu langsung ke kantor gitu melalui Internet of Things atau melalui internet gitu. Jadi, nah seperti di slide, jadi si IoT ini, si sensornya ini bisa mengecek suara, getaran, tekanan atau dan pelumasan gitu. Jadi semua informasi data teknis mesin, termasuk siapa yang sedang kerja di mesin itu bisa bisa apa namanya bisa dimonitor di ruang kantor petugasnya gitu di ruangan kantor. Nah, jadi si apa namanya sistem real time operational monitoring ini apa namanya sangat membantu dari pemilik pabrik itu sendiri dalam mengelola pabriknya gitu. Jadi sangat membantu gitu dan nantinya bisa mengurangi cost produksi juga gitu. Jadi hanya mengeluarkan cost di awal, kan teknologi robotika itu lumayan mahal banget ya. Jadi si pemilik pabrik nantinya cuma mengeluarkan cost di awal untuk membuild atau membangun teknologi robotnya, kemudian nantinya ke depannya nggak ada biaya yang harus terus-menerus dikeluarkan seperti kita membayar pekerja gitu. Kalau menggunakan teknologi robotika ini. Oke, itu yang pertama. Nantinya ke depannya itu real time operational monitoring itu akan banyak digunakan di pabrik-pabrik gitu ya. Apalagi nanti mungkin ke dunia kesehatan juga mulai digunakan gitu. Tapi akan sekarang ini belum banyak gitu. Tapi nantinya contohnya itu di rumah sakit ketika pasien itu perlu dicek sama dokter, itu dokter nggak perlu lagi datang ke ruangan pasien nantinya gitu. Jadi semua kondisi pasien itu bisa dicek langsung di ruangan dokter gitu melalui sensor-sensor IoT ini, dari mulai misalkan menggunakan sensor tekanan darah untuk mengecek tekanan darah, kemudian untuk sensor detak jantung dan lain-lain gitu yang biasa digunakan di kesehatan gitu. Nah, kemudian predictive maintenance. Nah, dengan adanya monitoring operasional tadi, si sistem itu kita bisa dimasukkan AI. Jadi nanti AI itu akan memprediksi gitu, kapan si mesin akan rusak atau kapan si mesin butuh perawatan dan lain-lain. Jadi dengan predictive maintenance ini si operator ini sudah lebih dipermudah gitu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan apapun, tinggal mengecek di data informasinya gitu, data informasi dari mesin tersebut. Jadi nggak perlu susah-susah mencari ini apa yang rusaknya gitu. Dan akan diprediksi sehingga nanti ketika misalkan akan ada kerusakan apa gitu, nanti si operator itu udah menyiapkan gitu problem solvingnya gitu, cara untuk memperbaikinya si mesin itu sendiri. Itu predictive maintenance. Kemudian collaborative robots. Nah, seperti yang udah tadi dijelaskan di awal, saya itu kan kerjanya bareng mesin ya, mesin yang ngambilin barang dari si robot yang ngambilin barang jadi dari mesin, kemudian dicek sama saya gitu. Nah, itu namanya si arm robot ini seperti di ini nih, ada yang untuk memasang pintu, robot arm-nya disebutnya. Robot lengan itu ada juga yang untuk memasang ban dan lain-lain, ada juga yang biasa untuk pengecatan gitu kalau di industri ini. Dan sekarang kebanyakan kolaboratif robot ini atau disebutnya cobots ya biasanya ini digunakan di manufacturing kebanyakan gitu. Jadi untuk membantu misalkan memasang pintu, kan kalau sama pekerja gitu ya, manusia untuk memasang pintu sebenarnya itu pekerjaan yang terus berulang-ulang gitu dipasang gitu ya. Jadi sebenarnya bisa digantikan sama robot gitu. Jadi si robot ini, cobots ini, kolaboratif robot ini digunakan gitu ya untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan gitu. Yang tugas-tugas yang membosankan yang sebenarnya sama robot pun bisa dikerjakan.
itu digunakanlah collaborative robots. Nah, kemudian masuk ke mesin vision. Nah, kemudian di mesin vision ini seperti apa sih? Nah, kalau dari cobots itu kan hanya membantu ya, hanya membantu si pengguna atau si operator dalam melakukan pekerjaannya gitu. Tapi ada juga yang namanya mesin vision. Nah, mesin vision ini memungkinkan robot bisa istilahnya menafsirkan data visual. Contohnya sekarang itu yang mulai banyak digunakan itu di autonomous mobil ini ya, mobil listrik yang autopilot. Nah, itu digunakan banyak di situ itu untuk mesin vision-nya ini. Jadi si mesin bisa si robot, si sistem yang ada di mobilnya itu bisa mendeteksi halangan di depan, apapun misalkan ada robot, maaf, ada motor mobil gitu ya di depan, di kiri, kanan, belakang gitu. Jadi rounded view, jadi 360 derajat bisa dilihat sama si mobilnya gitu. Jadi contohnya Tesla itu sudah menggunakan mesin vision. Jadi si robotnya itu, si mobilnya itu jadi bisa maju sendiri gitu, jadi bisa jalan sendiri tanpa perlu harus terus-menerus diawasi sama supirnya gitu. Nah, contoh lainnya itu dalam QC ya biasanya, atau kualitas kontrol. Nah, dengan menggunakan algoritma mesin vision ini, kamera bisa mendeteksi kerusakan yang ada di komponen gitu. Nah, bisa dilihat di gambar gitu, ada kamera, kemudian ada conveyor, ada untuk processing image-nya gitu ya. Ada objeknya itu sendiri, komponennya. Jadi ketika komponennya ada yang rusak, misalkan kita di set di library-nya gitu ya, di image processing-nya, kalau misalkan ada tanda titik hitam misalkan di komponen tersebut, itu jangan gitu, nggak boleh itu rusak gitu. Nah, nanti si robot akan membuang komponen yang rusak itu dari line produksinya gitu. Jadi kalau sekarang kualitas kontrol itu masih pakai mata manusia, nah nantinya itu udah nggak perlu lagi. Jadi hanya menggunakan kamera gitu, dan robotika. Nah, dulu saya di tempat kerja saya dulu di Jepang kemarin, itu sebagian ada yang udah menggunakan teknologi ini. Meskipun masih dalam proses dulu ya, 2015 itu masih 2014-2015 itu di Jepang teknologi ini masih dalam tahap proses pengembangan juga. Mungkin sekarang udah mulai diterapkan full gitu ya. Dulu pas saya kerja di situ itu masih banyak error-errornya gitu. Jadi nggak secanggih mata manusia gitu. Jadi masih banyak errornya gitu. Ketika menggunakan kamera yang baik pun atau yang benar pun, sama kamera masih dianggap rusak gitu. Jadi yang harusnya bagus gitu itu kebuang, jadi masih banyak errornya gitu. Kalau dulu mungkin sekarang sudah mulai sudah bagus lagi gitu ya teknologinya. Nah, kemudian autonomous robotics. Autonomous robotics ini sekarang banyak digunakan di pabrik-pabrik itu, seperti di pabrik Amazon. Amazon itu yang e-commerce terbesar di dunia. Di gudangnya itu kebanyakan sudah menggunakan robot gitu. Dari mulai sekarang udah dikembangkan, pengiriman juga udah mulai menggunakan drone ya, autonomous. Itu drone juga bisa disebut autonomous robotics gitu. Jadi misalkan di pabrik itu kan udah ada layoutnya, udah ada petanya gitu. Jadi kita tinggal memasukkan peta, nanti si robotnya itu bisa memvisualisasikan layout dari pabrik tersebut. Jadi ketika ada tugas yang yang dilakukan berulang-ulang gitu ya, seperti mengambil barang atau misalkan menyimpan dan lain-lain yang perlu tangan manusia, itu bisa digantikan dengan robotik, dengan robot autonomous ini. Jadi si robotnya ini
bisa mengambil barang, misalkan kita mau ngambil barang A dan barang A itu ada di lorong 1, misalkan rak nomor berapa gitu. Nanti si robotnya itu akan jalan sendiri ngambil itu. Nah, itu udah banyak digunakan di pabrik-pabrik yang sudah besar ya sekarang. Kalau misalkan yang yang udah mulai banyak digunakan di rumahan itu sekarang, kalau teman-teman tahu, itu ada namanya robot cleaning ya, atau robot tukang sapu-sapu, tukang ngepel gitu. Nah, yang bulat itu biasanya bentukannya bulat seperti UFO gitu ya, piringan bulat. Nah, itu autonomous robot ya namanya. Jadi si robot akan membersihkan seluruh area ruangan, kemudian balik lagi ke home gitu. Itu autonomous robotic. Nah, oke, terakhir ya, materinya sedikit aja nanti, karena sebagian besar ini hanya pengantar saja, sebagian besar nanti teknologi industri 4.0 ini kan kebanyakan berhubungan dengan IoT. Nah, nanti lebih banyaknya lagi, lebih detailnya lagi nanti sama Mas Ajang untuk Internet of Things. Jadi si industri 4.0 ini sebagai penutup bisa mengubah gitu ya, dengan munculnya IoT kemungkinan akan berdampak besar pada robotika. Jadi IoT ini saling berhubungan nantinya dengan industri ini gitu. Jadi teknologi industri 4.0 memungkinkan strategi misalkan tadi itu adalah maintenance ini ya, strategi yang baru gitu. Jadi terus robot kolaboratif yang lebih yang lebih otonom atau yang lebih otomatis gitu. Misalkan kalau dulu di 2015 si robot arm itu hanya membantu mengambilkan saja, tapi mungkin ke depannya si robot itu bisa sekalian mengecek gitu ya, mengecek apakah si komponen ini atau si barang ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian di beberapa tahun ke depan teknologi 4.0 ini atau industri 4.0 ini benar-benar membantu mengubah dunia industri gitu, seperti pabrik khususnya itu dalam melakukan pengawasan mesin gitu. Jadi semua hal-hal yang dilakukan oleh tenaga manusia tapi berulang-ulang dan itu sebenarnya bisa diotomatisasikan ya, dengan teknologi IoT ini bisa diimplementasikan gitu, bisa terlaksana. Kemudian kalau dulu misalkan pekerjaan-pekerjaan yang susah diotomatisasikan dengan dengan robot gitu. Nah, dengan robot kolaboratif atau robot autonomous itu bisa dilakukan. Misalkan seperti tadi gitu ya, untuk yang susah diotomatisasikan itu yang tadi quality control. Sebenarnya itu kan yang namanya teknologi kan itu sebenarnya banyak ada saja gitu ya kekurangannya gitu. Enggak sehebat mata manusia dalam melakukan kalau untuk visual gitu. Nah, untuk itu nanti mungkin kedepannya akan lebih lebih dibantu dengan teknologi 4.0 itu. Sebelum mengakhiri pemaparan materi dari saya, mungkin teman-teman sebenarnya kalau di dunia robotika ini yang teman-teman tahu kan mungkin ya, kebanyakan orang awam itu kalau mendengar kata robot itu ya, kalau enggak robot transformer atau misalkan robot mobil atau misalkan mobil remote ya, pokoknya yang berbentuk robot gitu ya, berbentuk robot atau berbentuk manusia itu transformer. Kemudian kalau yang sekarang, dulu saya pernah ketemu di mall, salah satu mall di Jepang itu bertemu dengan robot berbentuk manusia humanoid yang bertugas sebagai resepsionis. Kan sekarang sebenarnya itu resepsionis tugasnya hanya menerima tamu ya, hanya sebagai informasi, itu sebenarnya bisa digantikan oleh robot. Dan di Jepang itu saya pernah ketemu di salah satu mall itu dengan robot resepsionis itu. Nah, itu
yang orang-orang awam atau orang-orang tahu tentang robot ya itu seperti itu gitu, robot berbentuk manusia. Itu salah satu jenisnya gitu, robot humanoid biasanya disebutnya. Kemudian teknologi robotika juga sudah banyak digunakan di minimarket atau di sekarang kalau Uniqlo ya, department store pakaian yang lumayan besar di Jepang itu Uniqlo, sistem kasirnya sudah menggunakan teknologi robotika. Jadi nggak ada kasir lagi gitu. Kita ambil barang belanjaan yang ada di keranjang kita simpan di meja kasirnya atau di tempat khusus gitu. Nanti si sistem kasirnya itu akan mendeteksi jumlah total harga belanjaan kita gitu. Jadi misalkan nih kita simpan barang-barang di keranjang kita simpan, kemudian nanti kalau udah ketahuan gitu ya, udah dihitung semua sama sistem berapa biayanya, itu semuanya udah menggunakan robot gitu. Bayar pun kebanyakan sekarang udah cashless ya. Jadi pembayaran pun ya udah pakai kartu misalkan atau ini, jadi nggak pakai tunai lagi gitu. Jadi ketika sudah pembayaran, nanti si barang belanjaan kita itu dikemas otomatis gitu. Jadi barang-barang yang di keranjang akan langsung otomatis masuk ke tas belanjaan, kemudian langsung keluar udah rapi gitu. Kita tinggal ambil aja itu di Uniqlo kalau nggak salah, kemudian di minimarket itu di Lawson yang di Jepangnya gitu, tapi yang di Indonesia masih belum kayaknya. Kemudian selain humanoid gitu ya, tadi robot robot kasir, kemudian ada juga robot tangga berjalan otomatis gitu, atau yang biasa kita gunakan itu yang namanya eskalator. Itu eskalator juga sebenarnya itu bisa dibilang robot gitu. Jadi kalau tangga kan kita tangga konvensional kan diam gitu, tapi ini kita diam di tangganya jalan gitu. Itu sebenarnya udah disebut robotika gitu atau teknologi robot. Jadi tangga berjalan gitu ya, tangga otomatis. Kemudian ada juga pintu yang kebuka otomatis. Mungkin di Indonesia hanya beberapa tempat yang benar-benar elit ya itu menggunakan pintu otomatis. Tapi kalau di Jepang atau di luar negeri, minimarket pun sudah menggunakan teknologi ini. Sebenarnya ini udah teknologi lama gitu, tapi di kita ini masih belum banyak yang menggunakannya. Jadi ketika kita mendekat ke suatu pintu gitu ya, misalkan pintu minimarket, kalau di Jepang kebanyakan di pintu minimarket, di kantor-kantor itu sudah menggunakan. Jadi ketika kita mendekat, pintu kebuka otomatis gitu. Jadi nggak perlu dorong atau tarik. Misalkan kita kalau di kita kan ada tulisan tuh dorong atau tarik gitu. Yang harusnya didorong kita tarik gitu, atau yang harusnya ditarik kita dorong. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi gitu. Apalagi kan banyak juga ya kejadian-kejadian yang pintunya harusnya didorong tapi ditarik kemudian pecah gitu. Nah itu dengan adanya teknologi robotika itu meminimalisir kejadian atau terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Terus kemudian ada lagi kalau di mahasiswa ya, di kalangan pendidikan biasanya teknologi robotika itu masih sebatas, kalau di kita apalagi masih sebatas perlombaan-perlombaan, misalkan lomba robot gitu ya, lomba robot line follower atau apa gitu. Jadi robotnya itu jalan di garis gitu. Itu yang di kita di kalangan pendidikan itu teknologi robotika masih sebatas hanya diperlombakan. Dan kebanyakan masih hanya istilahnya gitu inovasi-inovasi gitu, belum ada realnya gitu. Misalkan lomba inovasi robotika gitu. Jadi si peserta ya kebanyakan masih hanya berinovasi gitu. Jadi belum belum di benar-benar di iniin, belum benar-benar direalisasikan gitu. Tapi kalau di luar negeri di kalangan mahasiswa meskipun robot gitu ya, meskipun hanya perlombaan, kalau teman-teman tahu di luar negeri itu ada yang namanya lomba battle robot gitu. Jadi kita bikin robot yang bisa fight gitu ya, bisa bertarung. Nah, itu
salah satu pemanfaatan gitu. Jadi salah satu ininya. Jadi kalau di sekarang kan robot hanya digunakan kalau di kita ini hanya mengikuti garis gitu, atau apa gitu ya. Robot-robot otomatis kalau di luar negeri itu robot itu udah benar-benar jadi ini, udah benar-benar berdampingan gitu ya sama manusia gitu. Jadi kedepannya kan karena robot itu sendiri buatan kita gitu, buatan manusia, jadi ya jangan sampai robot menggantikan manusia gitu. Jadi harusnya itu robot berdampingan dengan manusia. Jadi robot membantu aktivitas dan pekerjaan manusia. Mungkin itu saja pemaparan dari saya yang cukup singkat ini, karena teman-teman mungkin lebih tertariknya ke IoT-nya ya. Jadi Industri 4.0 ini ya apa namanya garis besarnya ya di IoT-nya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dengan Mas Ajang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Mas Ade atas pemaparan materinya ya. Cukup menarik sekali ya tadi tentang penjelasan tentang robot, bagaimana perkembangan robot, sekarang jenis-jenis robot apa aja sih, tadi sama Mas Ade sudah dijelaskan ya, meskipun baru secara umum. Baik, kita masuk ke pembicara selanjutnya ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada audiens ya, untuk sesi tanya jawab nanti kita lakukan di akhir ya. Jadi setelah pembicara kedua menyampaikan materi, kita bertanya jawab, dan itu bisa dilakukan kepada kedua narasumber pertanyaannya. Nah, ini untuk teman-teman, maaf karena kolom chat masih dimatikan, jadi silakan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh dari sekarang dicatat terlebih dahulu pertanyaannya, baru nanti ketika di akhir, ketika di sesi tanya jawab nanti, silakan teman-teman tanyakan pertanyaan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembicara kedua, ada Mas Ajang Rahmat. Baik, Mas Ajang. Siapa? Ya, baik. Oke, Mas Ajang, silahkan bisa dimulai. Bisa mulai presentasinya, Mas. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu dosen. Ini ada Kapodri saya, Pak Riyad, kemudian ada Pak Syahid, ada Bu Meta, kemudian juga ada Mas Rizky dan panitia yang lain ya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kepada teman-teman semuanya, para peserta ya yang menyempatkan waktu. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mas Ade tadi, saya akan ngejelasin teknis ya. Ini full teknis tentang Internet of Things untuk dasar untuk pemula. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri karena ini 99,99% teknis ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan belajar tentang hal baru ya, tentang istilah-istilah baru gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nyiapin catatan atau apapun boleh ya, silakan. Oke, saya lanjut. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat ya, saya founder di kelas robot. Saya sebuah edukasi robotika yang saya sama Kang Ade kembangkan di Sumedang ya. Saya juga mahasiswa S1 Informatika di Universitas Cyber Asia ya, atau UNSIA. Kemudian saya aktif nulis di kelasrobot.com, bikin video juga, sama sesekali posting lah di Instagram gitu ya. Oke, nah mungkin sebelum ke teknis ya, ini biar teman-teman di sini ada gambaran gitu ya tentang Internet of Things itu seperti apa. Jadi saya akan coba kasih contoh tentang proyek Internet of Things ya. Jadi contoh-contoh proyek Internet of Things itu seperti apa. Nah, yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah Google Maps Timeline ya. Ini salah satu proyek Internet of Things yang sebetulnya ada di kehidupan sehari-hari ya. Tadi sama Mas Ade sudah dijelasin tentang proyek robotika di sehari-hari itu ada apa aja. Nah, ini salah satu proyek Internet of Things yang sebenarnya tidak kita sadari gitu ya. Ini namanya Google Maps Timeline. Jadi kalau teman-teman buka Google Maps kemudian ke menu Timeline, itu teman-teman bisa menemukan kita itu udah kemana aja gitu. Nah, ini seperti ini salah satu penerapannya. Kemudian yang kedua adalah Google Maps Traffic ya. Jadi kita bisa tahu, atau si sistemnya itu, si Google Maps itu bisa tahu trafiknya itu dari mana, atau trafiknya itu lagi macet atau apa gitu. Kita bisa lihat ya kalau kita lagi buka Google Maps. Nah, ini termasuk salah satu
implementasi dari Internet of Things yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, eh, masalahnya sekarang perangkatnya itu ada di mana ya? Kenapa si Google bisa tahu data tentang traffic, data tentang timeline? Nah, itu semua perangkatnya itu adalah Android kita ya, atau si HP kita. Yang mana ketika kita connect ke GPS, otomatis datanya akan masuk Google, sehingga akhirnya si Google dapat nih datanya. Oh, ternyata kita sekarang berada di sini, kecepatannya sedang sekian. Akhirnya si Google memutuskan bahwa ini kondisinya sedang macet gitu ya, seperti itu. Ini salah satu contoh penerapan Internet of Things dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus yang kedua, contoh proyek Internet of Things yang kedua ini mungkin lebih ke proyek yang kami kembangkan atau yang akhir-akhir ini kami bikin gitu ya di kelas robot. Nah, ini untuk hardware-nya, ini sistem lebih tepatnya ini sistem untuk kandang ayam spesifiknya. Jadi kita menggunakan SIM 800 atau menggunakan GSM teknologinya, tidak menggunakan WiFi karena untuk project ini memungkinkan nantinya disimpan di tempat yang tidak ada hotspot gitu ya. Makanya kita gunakan GSM modul. Oke, nah ini contoh dari atau ini bentuk dari apa ya namanya dashboardnya ya, dashboardnya. Jadi untuk monitoringnya seperti ini. Ini salah satu contoh aplikasinya gitu ya untuk Internet of Things yang kami kembangkan. Ini sistem monitoring kandang ayam. Dia ada monitoring suhu, monitoring kelembaban. Sama biasa di kandang ayam itu kan ada amonia ya. Nah kita cek juga gitu ya amonianya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan teknisnya nanti ada 7 pembahasan atau ada 7 sesi gitu ya teman-teman, boleh mempersiapkan diri. Nanti saya akan jelaskan dulu tentang Internet of Things, kemudian bidang ilmu di IoT itu apa aja, persiapan untuk bikin perangkat IoT, kemudian platformnya nanti yang kita gunakan apa, kemudian nanti juga saya jelasin tentang teknologi jika teman-teman pengen bikin sebuah sarana atau software IoT sendiri gitu ya. Dan nanti mungkin ini biasanya jadi pertanyaan ya, makanya saya masukin ke materi. Belajar IoT itu buat pemula harus dari mana? Nanti saya jelasin juga. Lalu terakhir, nanti saya akan demokan ya, atau saya akan demonstrasikan salah satu project Internet of Things, tapi yang masih simple ya, yang masih sederhana nanti saya demokan di akhir. Kita mulai dari pengenalan Internet of Things terlebih dahulu ya. Nah, IoT sendiri, kalau kita bicara dari Google atau dari Wikipedia itu kan banyak ya. Nah, ini kalau misalkan menurut saya pribadi gitu ya, IoT itu adalah sebuah konsep atau sebuah program yang menggunakan internet untuk berbagai benda dan untuk berbagai hal. Ya, sekali lagi untuk berbagai benda dan berbagai hal. Karena biasanya kita yang connect ke internet itu kan cuman HP kita, cuman laptop kita, komputer kita gitu ya. Nantinya bisa berbagai benda kayak lampu di rumah kita, kulkas gitu ya. Atau sebuah robot atau sebuah mesin yang ada di pabrik gitu ya, dan berbagai macam hal lah, berbagai macam benda dan untuk berbagai macam hal. Nah, intinya kalau misalkan kita simpulkan gitu ya, fiturnya itu ya kirim terima data, kendali jarak jauh, memvisualisasikan data gitu ya. Kemudian juga mungkin mau nambahin notifikasi juga bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sebetulnya IoT itu udah dikembangkan atau sudah ada pada zaman dulu ya, pada tahun 1989. Jadi ini ada peneliti ya. Ini nama penelitinya. Mereka membuat sebuah pemanggang roti yang dihubungkan ke internet gitu ya, melalui perintah komputer. Tapi waktu itu istilahnya belum IoT gitu ya, belum IoT. Waktu itu istilahnya adalah embedded internet ya, karena belum terkenal sekarang lah, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman saya kasih kenapa kita harus belajar Internet of Things ya. Yang pertama karena kita rasakan sendiri pengguna internet itu jumlahnya semakin banyak, internet semakin kesini makin cepat dan juga harganya semakin murah gitu ya. Kemudian produk Internet of Things itu bermunculan ya, kayak contoh kayak Bardi gitu ya kalau teman-teman lihat. Kemudian juga ada produk kayak Tuya yang dari luar gitu dan lain sebagainya. Bahkan produk seperti lampu gitu ya kayak Philips itu juga mengeluarkan produk IoT juga. Nah, otomatis kalau misalkan produk bermunculan ya, otomatis peluang kerja ataupun peluang usaha itu semakin besar gitu ya dalam bidang Internet of Things. Nah, untuk penerapannya, tadi sebelumnya sama Mas Adi sudah dijelaskan. Ini mungkin saya simpulkan aja ya. Kita bisa nerapin IoT ini di bidang kesehatan, di bidang energi itu kayak PLN, pertambangan gitu ya. Kemudian di bidang transportasi ya, dan juga bisa di lingkungan umum, kayak di rumah kita, di sekolah gitu ya, di tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk proyek IoT untuk era 4.0, itu banyak muncul istilah seperti ini atau proyek-proyek kayak smart home gitu ya, smart garden, smart city, dan smart semuanya lah. Pokoknya itu istilahnya ada kata smartnya di situ gitu ya. Makin salah satu proyek yang sekarang sedang banyak dipelajari ataupun dijual juga gitu ya. Nah,
Pertanyaannya adalah proyek IoT seperti apa yang tergolong ke dalam proyek yang smart gitu ya. Apakah bisa menampilkan nilai sensor ke aplikasi Android itu cukup termasuk ke dalam smart? Apakah bisa mengendalikan aktuator ya kayak lampu, output dan lain sebagainya ke dalam aplikasi Android itu adalah termasuk ke dalam smart atau itu masih belum cukup gitu ya? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan kita ya nanti untuk selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah 3 bidang ilmu untuk Internet of Things. Jadi kalau teman-teman pengen belajar IoT nih, ada 3 bidang ilmu yang nanti mau nggak mau kita terjun gitu ya ke bidang tersebut. Yang pertama ada bidang elektronika, kemudian ada pemrograman tentu saja, lalu ada jaringan atau ada networking. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang mekanik sebetulnya kita nggak pelajarin ya. Itu mekanik itu kalau kita bikin robot itu baru masuk ke mekanik. Untuk IoT sebenarnya 3 ini aja. Elektronika, pemrograman, jaringan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita belajar Internet of Things atau kita bikin project kalau misalkan kita tidak ada basic elektronika, tidak ada basic pemrograman, bahkan tidak ada basic jaringan. Nah, nanti kita akan coba cari jawabannya ya mengenai ini. Nah, saya akan bahas dulu tentang elektronika. Ini mungkin saya agak pelan-pelan karena nanti teknis nih, tentang teknis baru, apalagi kalau teman-teman bukan dari base elektronika ya. Nanti ada pembahasan teknis tentang elektronika. Oke, kita mulai dari microcontroller dulu ya. Microcontroller ini adalah otak ataupun IC di mana nanti kita nyimpen program ke sini gitu ya. Jadi kita misalkan di komputer bikin program, nah nanti programnya tersebut kita upload ke dalam microcontroller ya, namanya microcontroller. Nah, ketika kita bikin microcontroller, kemudian ada istilah namanya sistem minimum. Jadi sistem minimum ini adalah seminimum-minimumnya kalau kita pengen menjalankan si microcontroller ini, ya harus ada rangkaian seperti ini. Ya harus ada bikin rangkaian seperti ini. Ya seminimum-minimumnya gitu. Teman-teman kalau pengen si microcontrollernya berjalan ataupun aktif, teman-teman harus bikin rangkaian seperti ini. Nah, oke, pertanyaannya kalau saya nggak bisa nyolder, saya nggak paham elektronika, gimana dong saya belajarnya? Tidak masalah. Teman-teman bisa menggunakan board microcontroller. Ini salah satu yang terkenal ada Arduino ya, seperti ini. Jadi kalau udah pakai Arduino, teman-teman tidak usah ngerangkai lagi gitu. Ini banyak produknya di pasaran, jadi tinggal ya udah bikin aja gitu, tanpa memikirkan elektronika untuk nyolder, untuk apa, untuk bikin rangkaian tidak. Jadi untuk Arduino ya ini lebih mudah. Lalu di sebelah kanan Arduino ini ada board ESP8266 ya, ataupun ada MCU. Ini yang udah ada Wi-Fi 5, ada juga yang ESP32. Ya ini lebih ke macam-macam jenis board yang bisa kita gunakan atau produk yang bisa kita gunakan tanpa harus kita nyolder dulu gitu ya, istilahnya seperti itu. Lalu ada yang namanya mikroprosesor ya. Kalau tadi microcontroller, kali ini mikroprosesor. Jadi kalau mikroprosesor itu sebetulnya kalau saya ibaratkan ini sama aja dengan komputer atau laptop ya. Karena secara apa struktur ataupun infrastruktur ya ini sama. Ini salah satu contoh produk yang terkenal ataupun sering digunakan adalah Raspberry ya. Tapi sekarang harganya sangat mahal sekali gitu ya. Teman-teman kalau untuk belajar sebenarnya bisa gunakan komputer atau laptop kita aja gitu ya. Seperti itu. Ini modul input output ya ataupun modul sensor. Ada peer sensor, ini yang umum di pasaran aja ya. Karena nanti kalau teman-teman pengen bikin project untuk industri ya nanti sensornya beda lagi gitu. Tapi secara cara kerja atau secara konsep itu sama. Kemudian selanjutnya ini ada modul komunikasi ya, gimana cara si alat kita bisa terhubung ke internet gitu ya. Ada salah satunya menggunakan Wi-Fi ataupun Ethernet gitu ya, lalu menggunakan kabel jaringan. Ada juga yang menggunakan GSM modul. Jadi si alatnya kita pasang modul GSM, dia pakai kartu gitu ya, sama kayak HP kita, kemudian kan dia bisa connect ke internet. Seperti itu ya, modul komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemrograman. Oke, untuk pemrograman mikroprosesor, sebetulnya teman-teman bisa apapun bahasa pemrograman digunakan untuk membuat sebuah project Internet of Things kalau teman-teman menggunakan mikroprosesor ya. Tapi yang umum digunakan gitu ya, atau yang biasa digunakan sama kita itu ya Python, C++ atau Java gitu ya. Tapi sebenarnya semua bahasa pemrograman itu bisa. Tapi yang paling umum adalah Python ya. Biasanya Python digunakan di mikroprosesor. Nah, kalau untuk microcontroller, ini saya urutkan dari yang paling susah ya. Ini ada bahasa yang tidak manusiawi, bahasa assembly ya. Kemudian ada C dan C++, lalu ada bahasa basic, ada micro Python. Nah, yang kalau untuk pemula, saya sarankan teman-teman gunakan Arduino ya. Karena Arduino bahasa pemrograman dari bahasa C atau C++, tapi udah disederhanakan gitu. Jadi untuk pemula itu lebih mudah untuk bacanya. Seperti itu, teman-teman bisa gunakan micro Python juga boleh. Hanya Arduino lebih saya rekomendasikan ya, seperti itu. Yang ketiga adalah jaringan ya. Tadi untuk elektronika sudah, kemudian informatika sudah, untuk pemrograman sudah, untuk kemudian selanjutnya adalah jaringan. Oke, untuk jaringan mungkin saya jelasin sedikit ya tentang jaringan itu apa. Nah, mungkin pertama saya jelasin tentang pengertiannya dulu.
Jadi jaringan ini adalah sebuah telekomunikasi yang memungkinkan antar perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Ini tanpa saya bahas tentang gimana sih cara dia bertukar data gitu, gimana sih dia antar perangkat bisa berjalan, itu nanti saya jelasin, nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Ini saya jelaskan secara umumnya. Nah, kalau di Informatika Unsya itu kita belajar juga tentang jaringan ya, tentang keamanan jaringan, itu mempelajari lah istilahnya. Kemudian ada jenis jaringan nih, ada jaringan lokal yang kita bisa akses jarak dekat, kemudian ada jaringan global yang kita bisa akses jarak jauh atau kita sebut aja internet gitu ya. Bisa kita akses di mana saja, kapan saja. Nah, ini salah satu desain jaringan atau topologi gitu ya. Kalau teman-teman pengen menghubungkan sebuah perangkat IoT ke internet ya atau ke cloud gitu ya. Nanti perangkat IoT-nya terhubung dulu ke router ya. Kalau teman-teman punya di rumah ada IndiHome atau Fastnet atau apapun itu, nah bisa terhubung ke situ. Kalau tidak punya, teman-teman bisa gunakan HP connect ke tethering gitu ya, seperti itu. Lalu ke internet, lalu handphone ataupun laptop bisa connect juga ke sini. Jadi ini cara satu topologi ataupun desain jaringannya ya, seperti ini. Atau juga bisa dibikin seperti ini khusus untuk lokal ya. Jadi nanti si perangkat IoT-nya yang digunakan sebagai hotspot juga sebagai web server. Nah, nanti si handphone ataupun si laptop itu bisa terhubung ke dalam perangkat IoT yang kecil kita itu ya. Bisa juga dibikin seperti itu. Oke, nah ini ada istilah client server ya. Ada istilah client server. Ini sama aja di jaringan. Di IoT juga sama, karena IoT kan memang jaringan juga. Jadi klien ini yang akses ke server. Server ini adalah yang menerima permintaan dari klien dan memberikan permintaan klien ya, seperti itu. Lalu untuk protokol ataupun untuk bagaimana si alat IoT kita itu bisa terhubung atau bisa berkomunikasi dengan server, itu ada beberapa protokol yang digunakan. Yang umum itu HTTP ya. Ini setiap hari kita pakai HTTP. Kemudian ada WebSocket untuk yang cepatnya. Nah, ada juga MQTT. Nah, MQTT sekarang lagi naik daun ya, karena ini ringan dan juga cepat gitu ya. Sedang digunakan untuk perangkat untuk protokol ataupun untuk gimana cara si alat ini bisa bertukar data ya dengan server kita atau dengan handphone kita gitu ya, dengan laptop kita nantinya, seperti itu. IP address nih standar aja. Jadi kalau kita pengen terhubung ke jaringan itu pasti dapat IP address. Nah, biasanya kita punya dua ya, IP private. IP private ini kalau kita udah terhubung, misalkan handphone teman-teman terhubung ke router misalkan atau ke access point, biasanya dapat otomatis IP address tapi IP private-nya. Kemudian ada juga IP public. Nah, IP public ini yang bikin kita bisa terhubung ke internet gitu ya, seperti itu. Oke, domain name server atau DNS ini juga basic tadi jaringan. Ini untuk sistem yang merubah URL ke dalam bentuk IP address atau sebaliknya gitu ya. Jadi yang kita akses tidak IP address lagi, tapi kayak contoh kayak google.com, facebook.com gitu ya. Untuk nama-nama yang bisa kita mudah untuk kita ingat, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah persiapan untuk membuat perangkat Internet of Things. Oke, persiapan hardware seperti yang saya jelaskan, teman-teman bisa nyiapkan microcontroller, modul input dan output, modul komunikasi, kabel jumper, kabel data USB dan sebagainya. Kemudian untuk persiapan software bisa IDE, code editor, atau itu platform. Nah, tapi untuk masalah software ataupun hardware, sebetulnya nanti saya akan jelaskan di pembahasan selanjutnya, di mana sebenarnya teman-teman bisa belajar tanpa harus nginstal apapun, tanpa harus beli software apapun. Jadi kalau teman-teman saya nggak mau beli dulu hardware gitu, saya juga nggak mau nginstal apapun dulu, takutnya error gitu. Nanti saya jelasin di bab selanjutnya ya tentang ini. Oke, selanjutnya adalah Internet of Things Platform ya. Nah, Internet of Things Platform ini adalah sebuah sistem ataupun software gitu ya, yang kita gunakan untuk ngumpulin data ya, untuk mengelola data, untuk menganalisis gitu ya, dan juga untuk memvisualisasikan si perangkat IoT kita. Ya, ini fitur-fiturnya seperti ini. Nah, salah satu contoh IoT platform yang bisa kita gunakan gitu ya, atau sering teman-teman opreker, teman-teman pendekar solder gunakan itu adalah ThingSpeak ya. ThingSpeak ini terhubung langsung ke MATLAB. Jadi nanti kalau teman-teman pengen divisualisasikan dengan MATLAB gitu ya, pengen ada data science-nya gitu ya, itu bisa ke MATLAB langsung. Kemudian ini desainnya seperti ini untuk desain ThingSpeak. Jadi dari perangkat nanti terhubung ke smart device-nya, lalu ada masuk ke ThingSpeak dan nanti bisa di development atau diolah lagi, dianalisis lagi oleh MATLAB gitu ya. MATLAB aplikasi yang umum ya, kalau di elektronika kita umum menggunakan MATLAB untuk analisis sebuah data. Ada juga Blink ya. Nah, untuk Blink ini untuk yang sekarang sebetulnya ada versi cloud-nya, cuman yang versi lama dia base-nya mobile app ya. Jadi dia drag and drop, mudah digunakan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk desainnya seperti ini. Ini yang versi lama ya. Kalau untuk yang sekarang dia ada Blink Cloud.
ada yang untuk berbasis webnya gitu, atau untuk berbasis API-nya ada. Kalau yang dulu seperti ini, ya. Ada juga namanya Adafruit ya. Ini dari Adafruit, ada produk Adafruit, dan dia menggunakan MQTT protokol ya, yang tadi saya jelaskan, sebuah protokol yang naik daun sekarang dan banyak digunakan oleh para yang bikin IoT itu ya. Ini juga drag and drop dan ini support ke IFTT ya. Nah, nanti desainnya seperti ini. Teman-teman bisa bikin kayak misalkan hubungkan ke Google Assistant buat nyalain si perangkatnya gitu ya. Bisa seperti ini nanti. Oke, nah selanjutnya adalah Telegram Bot. Sebenarnya ini bukan IoT platform ya, ini bukan salah satu Internet of Things platform, tapi teman-teman bisa direct langsung dari Telegram, ya dari Telegram, aplikasi Telegram itu ke dalam alat kita ya, ke dalam microcontroller kita. Jadi kita nanti bisa untuk nyalain lampu, untuk nyalain kipas itu melalui perintah dari Telegram. Bisa seperti ini. Dan ini disupport oleh Telegramnya. Dalam artian kita bisa langsung gunakan karena memang udah dikembangkan oleh Telegramnya. Telegram juga membuka gitu ya si API-nya atau udah ngasih jalan lah seperti itu. Nah ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman ngasih perintah LED on, lampu nyala gitu ya. Konsepnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah Internet of Things dashboard ya. Nah, untuk dashboard ini apa bedanya dengan platform? Kalau dashboard itu kita harus nginstal sendiri ya. Umumnya lah ya, sebenarnya ada juga yang versi platformnya, tapi kalau dashboard umumnya kita harus nginstal sendiri ya, baik di lokal ataupun di cloud gitu. Kemudian kita harus konfigurasi sendiri. Nah, tapi yang enaknya adalah dia itu biasanya search ya, dan berbasis framework. Artinya kita bisa ngedit, bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita gitu fitur-fiturnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah Node-RED ya. Ini berbasis dari Node.js, berbasis browse dan juga browser ya, dan juga didukung MQTT. Ya, ini salah satu bentuk IoT dashboard. Nah, programnya seperti ini, visual programming ya. Ini juga tidak terlalu susah untuk konfigurasinya. Lalu ada juga namanya Grafana ya. Ini open source. Dan ini teman-teman bisa terhubung langsung ke yang disarankan sebenarnya ke InfluxDB ya. Nah, ini seperti ini dari Grafana ya desainnya. Dari sensor atau dari perangkat kita terhubung melalui MQTT broker atau ke MQTT, lalu dia nge-scrape ke Telegram, terhubung ke InfluxDB, lalu si API ini, kalau di dalam istilah kita namanya front end-nya gitu ya, front end-nya, Grafana ini front end-nya. Nah, dia yang nampilin dari database-nya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita pengen bikin sebuah platform sendiri, apakah bisa? Ya bisa ya. Cuman masalahnya mungkin antara bagus atau tidaknya ya tergantung dari berapa lama kita bikin gitu ya, atau berapa lama pengalaman kita bikin. Tapi kalau teman-teman pengen mulai mempelajari untuk bikin sebuah perangkat IoT sendiri, ini saya kasih tahu teknologinya ya, atau saya kasih infokan teknologi yang sering digunakan untuk membuat sebuah IoT platform sendiri. Nah, kalau untuk aplikasi yang berbasis web, ini umum ya, kita gunakan HTML, CSS, JS ya. Di Unsia saya juga belajar tentang pemrograman web ya, mempelajari ini. Lalu untuk frameworknya teman-teman bisa gunakan Bootstrap, Bulma, Vue.js atau React.js gitu ya, atau juga bisa gunakan Tailwind gitu ya untuk si frontend-nya. Untuk JavaScript-nya bisa Vue, bisa React gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu untuk back-end-nya atau dari sisi servernya gitu ya, teman-teman bisa gunakan PHP yang paling umum, bisa gunakan JavaScript dengan Node.js, atau bisa gunakan Python, atau juga sekarang lagi tren itu Golang ya, teman-teman bisa gunakan Golang seperti itu. Untuk database banyak ya, mau pakai MySQL, mau pakai MongoDB, Firebase, Postgre gitu ya, banyak lah. Teman-teman bisa gunakan ini untuk membuat sebuah teknologi untuk bikin aplikasi web. Ya, ini bisa kita gunakan dan sering saya gunakan juga ya untuk membuat sebuah project Internet of Things. Nah, untuk mobile ini banyak pilihan teman-teman. Kalau teman-teman yang natifnya pakai Android Studio, bisa gunakan bahasa Java atau gunakan Kotlin ya. Kalau untuk Flutter, pilihan lain untuk biar bisa pakai Android dan juga iOS gitu ya. Nah, untuk ada juga Cordova. Cordova ini kalau teman-teman udah terbiasa pakai HTML, nggak mau belajar native Android gitu, bisa nih. Jadi nanti bikin aplikasi Android pakai HTML gitu ya, pakai JavaScript. Atau juga kalau misalkan mau yang lebih mudah, ya bisa gunakan aplikasi builder ya, kayak App Inventor, Tankabel, Kodular, dan sebagainya. Untuk database umumnya seperti ini yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk produksi ataupun untuk ini, kalau mau mudah sebenarnya pakai Firebase punya Google, itu produknya udah apa ya, untuk real time itu udah tinggal pakai lah Firebase itu. Untuk server teman-teman kalau mau nyoba di lokal bisa pakai SAMPP ya, atau Laragon ya. Sekarang Laragon juga sering pakai.
Untuk medianya bisa pakai hosting atau VPS atau pakai yang lokal sendiri boleh. Bahkan sebetulnya untuk internet opting teman-teman bisa gunakan alat yang kecil ataupun ISP atau microcontroller itu kita pasang gunakan sebagai server. Itu bisa ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini yang tadi sempat saya singgung. Kalau teman-teman pengen belajar internet opting, khususnya ya bagi teman-teman yang baru nih, baru mulai terjun untuk belajar, kita harus mulai dari mana? Nah, saran saya ya, teman-teman semua bebas dari mana aja boleh. Cuman kalau saran saya silakan teman-teman belajar dari Arduino dulu, dari microcontroller ya. Ini karena yang paling mudah. Nah, saya sudah bikin tulisan dari 2015, ini cukup banyak. Teman-teman bisa akses gratis kalau pengen belajar silakan. Atau kalau teman-teman tidak suka membaca gitu ya, ada pilihan lain. Yaitu belajar melalui video ya. Dan ini pun sudah saya sediakan gitu ya kalau teman-teman pengen belajar. Ini gratis juga. Terus juga ada yang belajar melalui simulator. Ya, yang saya gunakan di Wokwi. Kalau teman-teman belum punya hardware, silakan bisa belajar melalui simulator. Dan untuk di untuk di informatika itu kita ada Himatika ya. Dan itu kita sering mengadakan workshop ya untuk pembelajaran Arduino ya. Kita pernah mengadakan untuk Arduino dasar yang pertama, terus yang terakhir itu crypto mining ya. Crypto mining itu saya sempat kita bikin gitu ya, kami bikin sama Pak Ketua, Pak Dani Hamdani ya, itu sempat belajar workshop di Himatika ya, Himatika Unsia. Nah ini terakhir, kita akan demonstrasi proyek Internet of Things ya. Ini mungkin saya nanti akan saya gunakan yang simple projectnya, yaitu project untuk menyalakan dan mematikan lampu menggunakan Telegram ya. Jadi kita akan gunakan Telegram aja, biar lebih simpel. Oke, nah untuk projectnya, ini teman-teman saya udah bikin open source ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin gitu ya, untuk codingnya itu udah saya share di GitHub ya. Jadi nanti teman-teman silakan kalau memang pengen bikin silakan. Tapi kalau teman-teman yang baru ya, saran saya sih kalau mau langsung boleh, tapi saran saya jangan dulu langsung ke bikin proyek gitu. Tapi belajar dulu dari Arduino dasar, dari Internet of Things dasar gitu. Sebaiknya belajar dulu dari situ. Oke, saya akan demokan ya sebentar. Ini kalau untuk yang tadi saya jelasin, kalau teman-teman nanti pengen belajar secara langsung ataupun tanpa hardware, tapi pengen langsung nyobain programnya, ini saya sarankan pakai wokwi.com ya. Jadi kalau ada banyak di sini, ya ini panduannya ada sih sebetulnya kalau pengen pakai wokwi.com. Dan ini juga pembahasannya sempat dibahas juga di Himatika ya, di Himatika Biro Teknologi. Terus nah, kalau yang akan saya jelaskan ini langsung ya, akan saya jelaskan langsung ke programnya saja. Sebentar. Nah untuk Telegram sendiri, untuk botnya dia udah ngasih, jadi ketika teman-teman bikin sebuah bot gitu ya, itu tinggal ngasih perintah new bot ke bootfather. Jadi bootfather ini sebuah bot yang sudah disediakan langsung oleh Telegram. Jadi kita bebas nih, mau bikin bot itu bebas, udah disediakan ya. Beda dengan aplikasi kayak WhatsApp. Kalau WhatsApp itu kita harus punya IPA sendiri gitu. Kalau Telegram ini bisa langsung seperti itu. Jadi bikin dulu new bot, kemudian ngasih nama. Nah ini punya saya nama botnya Informatika Unsia ya. Lalu ada nanti username-nya. Nah lalu nanti muncul nih tokennya gitu yang nanti akan kita masukkan ke program. Ini nggak apa-apa buat teman-teman yang belum paham atau ini nggak apa-apa ya, nanti simak si demonya aja ya, simak bagian demonya aja. Ini saya coba upload dulu programnya. Sambil nunggu mungkin saya akan coba pindahkan kamera ya, biar teman-teman bisa lihat ke alat saya ya, biar teman-teman bisa lihat ke alat saya. Sebentar ya, saya pindahkan dulu kameranya. Dan project ini open source ya, saya udah share di GitHub. Kalau teman-teman pengen bikin sendiri, silakan. Saya udah share di GitHub. Sebentar ya, kameranya saya ini dulu. Oke, bisa dilihat ya. Itu perangkat saya. Yang di ujung itu saya pakai ESP32 ya. Kemudian ada perangkat relay-nya gitu ya. Relay itu untuk mengendalikan si lampunya. Ini ada 3 lampu.
Ada 3 lampu. Sebenarnya ini 4 channel, cuman yang saya gunakan hanya yang 3 lampu aja ya. Oke, ini sudah done uploading. Nah, nanti seperti ini nih. Demonya akan seperti ini. Nanti saya klik start. Nah, si botnya akan otomatis ngasih tahu ke saya perintahnya apa aja gitu ya, seperti ini. Nah, misalkan kalau untuk nyalain lampu nih kita tinggal klik flash lampu on gitu ya. Nah, lampu akan nyala, lalu dia akan ngasih tahu kalau lampu udah nyala gitu ya. Jadi ngasih feedback ke kita. Kemudian saya coba nyalain lampu yang kedua ya. Nah, lampu juga nyala gitu ya. Terus saya coba yang terakhir, yang ketiga ya. Nah, untuk matiin juga sama, ya tinggal diklik aja. Atau mau ngetik sendiri boleh, tapi saya bikin perintahnya jadi kita tinggal klik aja seperti ini. Lampu kita matikan ya. Mati ya, kemudian selanjutnya oke mati, terus terakhir mati. Nah terakhir nih, saya akan ngasih kesempatan buat teman-teman untuk nyoba ya. Karena kan internet opting itu harus bisa dicoba di mana saja. Nah saya akan coba share sebentar ya, saya stop share dulu. Saya akan nanti kasih kesempatan buat teman-teman kalau pengen nyoba gitu, ngendaliin si alat saya dari tempat teman-teman ya, seperti itu. Sebentar ya, saya siapkan dulu sebentar ya. Oke, tunggu beberapa. Oke, sebentar ya, mungkin 2 menitan ya, tunggu. Jadi saya akan coba buka dulu aksesnya, biar teman-teman bisa nyoba juga gitu, nyala dan matiin lampu yang ada di tempat saya. Oke, itu sebentar. Oke, pastiin kalau mau nyoba, teman-teman harus punya Telegram dulu ya. Saya yakin di sini banyak yang punya Telegram. Ya, pastiin punya Telegram dulu. Ini semua udah ada yang akses nih, tapi nggak tahu siapa. Sebentar ya. Oke, saya share ulang. Silakan yang mau nyobain. Nah, ini. Silakan teman-teman. Silakan kalau mau nyalamatin boleh. Silakan kalau mau nyoba. Ini saya nggak ngapa-ngapain ya. Silakan buka Telegramnya, kemudian cari bot Informatika Unsia Bot, kemudian cari HTTP atau kalau mau buka linknya boleh ya, itu saya udah share. Silakan kalau teman-teman. Nanti kalau misalkan berhasil ada balasan juga ya, seperti itu. Nah, itu ada yang nyalain, saya nggak tahu siapa yang nyalainnya. Nah, untungnya di sistem IoT itu kita harus nambahin namanya user gitu ya, biar kita tahu. Nah, kebetulan saya udah nambahin. Bentar, saya buka dulu Telegramnya. Nah, jadi saya tahu nih siapa aja yang sudah ngakses. Nah, dari sini. Tuh di sini ada INKTS. Ada Mas Aldan Hidayat dari IKA. Lalu ada Mas Muhammad Filkal Kautsar ya, dia nyalain. Ada Mas Heri gitu ya. Nah, bisa kelihatan di sini. Jadi untuk sistem IoT ya sebaiknya kita gunakan hal seperti ini juga ya, biar kita tahu yang nyala matiin itu siapa. Ya, seperti itu. Oke, sudah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, pemaparan yang sangat menarik ya dari Mas Ajang tadi ya. Disertai dengan demo juga. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang sudah masuk ke akhir dari sesi pembicara kedua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi silakan yang barangkali dari tadi sudah menyimpan pertanyaan, silakan pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat ya teman-teman.
Ini kolom chatnya sudah saya buka. Atau mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan untuk raise hand, nanti akan saya bantu untuk unmute, supaya nanti bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Oke, pertama ini ada yang raise hand. Ada peserta, bentar ya, saya Hamsyah. Ini saya beri kesempatan terlebih dahulu ya kepada yang sudah angkat tangan tadi. Oke, ini saya yang sudah unmute. Ini silakan Mas Yudi Aprianto. Ya, Ya, silakan diperkenalkan diri dan sampaikan asal institusi dan atau asal daerahnya dari mana ya, ya, Pak Yudi Aprianto. Baik. Tunggu, saya nyalakan dulu. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, untuk tadi yang ditampilkan sama Mas Ajang ya, punten Mas. Kalau yang teori sensor tadi untuk memantau seperti kayak pintu air itu secara bersamaan. Misalnya ada 10 titik pintu air. 10 titik pintu air untuk memantau volume air itu secara bersamaan bisa nggak? Oke, baik, silakan Mas Ajang, bisa langsung dijawab. Jawabannya bisa sih. Kalau untuk teknologinya, kalau di IT sendiri atau di pemrograman gitu ya, itu ada namanya asinkronus ya, asinkronus pemrograman secara asinkronus. Jadi dia nggak harus nunggu dulu semuanya selesai, itu bisa sih, bisa seperti itu. Kalau di Arduino sendiri juga ada. Jadi kalau di web ya sebenarnya ada Node.js, itu kan Node.js juga mendukung asinkronus. Kalau di Arduino juga ada sih web server untuk asinkronus. Termasuk yang saya demokan tersebut itu saya menggunakan program atau library asinkronus Telegram ya. Jadi semua bisa gitu. Jadi kita bisa gunakan mungkin salah satunya kalau pengen itu gunakan pemrograman asinkronus gitu ya. Kalau mau nyari tentang teknologinya seperti itu. Sistem pemantauannya kalau diinputkan dengan web yang sudah ada dari sistem informasi air lah misalnya gitu. Untuk titik pemantauan airnya itu apakah bisa langsung diinputkan ke dalam aplikasinya atau memang itu dibuat terpisah? Oh iya bisa. Sebetulnya kalau misalkan si webnya atau dari awal si servernya itu udah bikin RESTful, misalkan contoh RESTful API gitu ya, itu nanti si alat pun tinggal connect ke RESTful API itu aja. Sama kayak aplikasi Android, kalau kita pengen terhubung ke web gitu ya, itu kan tinggal terhubung menggunakan RESTful API, menggunakan data JSON gitu ya. Nah alat pun sama sebetulnya, nanti tinggal terhubung ke situ aja. Kalau untuk urusan misalkan si perangkatnya mau berapa banyak, itu sebenarnya tinggal di programnya aja. Jadi bisa sih. Karena memang teknologinya sama gitu ya. Teknologi dari Internet of Things yang digunakan di alat tuh sama. Cuman kalau saran saya, kalau pengen gunakan IoT jangan gunakan HTTP sih. Lebih baik gunakan MQTT. Karena HTTP itu berat juga besar ya ukuran yang dikirimkannya. Kalau MQTT itu ringan. MQTT itu ringan sama dia bisa dua arah. MQTT itu bisa ngirim, bisa nerima, bisa subscribe, bisa publish gitu. Kalau HTTP kan hanya si klien yang ngirim ke server, server ngasih permintaan dari klien, hanya itu aja kan. Kalau MQTT itu bisa bolak-balik. Jadi mungkin untuk protokolnya sebaiknya gunakan MQTT seperti itu. Ya tadi yang melalui Telegram sih bagus juga. Yang artinya kan
si leader bisa mengirimkan pesan kepada si petugas teknisnya berarti ya kalau Ya. melalui Telegram. Jadi si Oh ya, petugas kalau Telegram bisa bisa. bisa seperti itu kalau Telegram. Bisa. Nah, jadi misalnya kepala divisinya bisa mengirimkan message langsung ke si pelaksana di lapangan bahwa ini pintu air udah di volume air udah berada di titik maksimal. Jadi Ya, mungkin bisa bisa. dibuka pintunya secara manual atau secara ya kalau ada sensor berarti dibuka secara otomatis juga kan melalui Otomatis. sensor. Ya. Ya, Itu berarti bisa seperti beda itu. ya, Mas ya? Kalau untuk sensornya kan berarti butuh ultrasonic sensor atau apapun itu yang deteksi si kondisi ketinggian airnya gitu ya. Kalau untuk aktuatornya kalau memang mau diterapin ya sebaiknya gunakan yang industri ya, maksudnya yang perangkat-perangkat yang industri gitu. Biar ya dia tahan sih. Tapi kalau untuk secara kerja sebetulnya sama aja. Biasanya kalau teman-teman yang di industri tuh kita pakainya PLC sih. Kita pakainya PLC atau kalau misalkan mau nyoba gitu ya, ada PLC yang berbasis Arduino itu namanya Outcell. Jadi itu Arduino tapi dikemas untuk bisa tahan industri gitu. Bisa juga gunakan itu yang low cost-nya ya, karena kan PLC harganya lumayan. Kalau tapi langsung ya sebaiknya jangan gunakan Arduino mentah-mentah untuk perangkatnya, ya gunakan setidaknya Outcell lah. Outcell tuh udah dikemas untuk bisa tahan industri itu dengan perangkat segala macamnya. Tapi kalau mau aman ya sebaiknya gunakan PLC. Nanti untuk internet optingnya kalau mau murah ya bisa gunakan Arduino atau gunakan ESP32. Nanti kan bisa dihubungkan melalui protokol Modbus ya, bisa gunakan seperti itu. Kayak gitu, Mas. Mas, punten ada ininya kontak person atau misalnya untuk diskusi gitu. Ada Telegram atau di mana? Di Telegram ada kelas robot sih, ada komunitas. Kalau mau gabung boleh cari aja kelas robot gitu ya. Tunggu Mas Ajangnya. Ntar tolong di chat atau gimana? Oh boleh nanti saya ke chat aja. Makasih banyak penjelasannya, makasih banyak moderator kesempatannya. Ya, terima kasih juga Pak Yudi atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, selanjutnya mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan dari kolom chat. Ini karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun karena tidak memungkinkan ya sebenarnya kalau disampaikan semuanya, jadi saya pilih saja beberapa pertanyaan. Ini yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Mas Teguh Yuwono ya. Jadi ini dari Mas Teguh pertanyaannya, bagaimana jika perkembangan robotika dan IoT semakin pesat dan akhirnya banyak membuat pekerjaan digantikan oleh robot? Apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Oke, silakan mungkin dari Mas Ade atau Mas Ajang, silakan bisa dijawab. Baik, saya coba jawab ya. Bagaimana jika perkembangan robotika dan IoT semakin pesat dan akhirnya banyak pekerjaan yang diambil alih oleh robot. Pertama, teknologi robotika itu kan yang bikin kita itu ya sebagai kita manusia bikin teknologi robot. Ya, semakin pesatnya teknologi tersebut, teknologi robot, apakah menggantikan manusia diganti robot? Ya enggak juga gitu. Karena kalau kita bikin robot, kan robot nggak istilahnya kalau ini perlu perawatan, perlu maintenance dan lain-lain. Ya kita istilahnya kita juga yang nantinya akan mendampingi robot itu sendiri gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kan yang banyak itu yang udah digantikan itu kayak misalkan kasir digantiin oleh robot, jadi orang-orang nggak bisa jadi kasir gitu. Nah, orang-orang yang nggak bisa jadi kasir itu bisa belajar tentang teknologi robotika agar bisa menciptakan teknologi robotika yang baru gitu. Jadi fokusnya kita jangan pesimis gitu. Pekerjaan digantikan semua oleh robot, terus kita manusia kerjaannya apa? Ya karena robot itu dibikin manusia, ya kerjaan kita ya bikin robotnya itu sendiri nantinya, bikin robot, bikin inovasi dan lain-lain. Jadi ya kita akan terus mengikuti perkembangan zaman nantinya. Jadi ya jangan takut pekerjaan-pekerjaan kita digantikan oleh robot. Mungkin seperti itu.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ade atas jawabannya ya. Baik, ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih lagi ya, coba dari pertanyaan dari audiens. Nah, ini menarik ya. Ini ada pertanyaan dari saudara Heri Hadian ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, jika ingin membuat proyek IoT di wilayah yang tidak ada sinyal GSM maupun internet, sedangkan proyek itu perlu adanya komunikasi data, itu bisa memakai hardware seperti apa dan metodenya seperti apa untuk komunikasi datanya? Oke, mungkin silakan bisa dijawab untuk IoT Mas Ajang ya mungkin. Oke, Boleh kalau dijawab. misalkan tidak ada internet dan juga tidak ada sinyal GSM gitu ya, itu kita bisa gunakan namanya, bisa bisa searching sih ya nantinya, namanya itu LoRa ya. Jadi LoRa ini sebuah perangkat yang bisa ngirim data cukup jauh ya, itu bisa bisa puluhan kilometer. Jadi nanti yang namanya IoT kan pada akhirnya memang harus terhubung ke internet ya. Tapi nanti dari wilayah tersebut kita bisa kirimkan dulu datanya, data si perangkatnya melalui LoRa ya, namanya LoRa. Nanti di ke daerah yang ada internetnya atau ke daerah yang minimal ada koneksi GSM-nya. Misalkan ada satu tempat di daerah desa mana, misalkan kemudian ada desa yang satunya lagi itu ada koneksi. Nah, dari alat tersebut kirim melalui LoRa ya, melalui teknologi LoRa. Kemudian dari sini baru dihubungkan ke internet. Bisa seperti itu sih untuk caranya. Bahkan kita bisa bikin LoRa WAN ya, bisa bikin jaringan LoRa sendiri gitu, atau jaringan WAN sendiri seperti itu. Jadi ya silakan gunakan LoRa, hubungkan dulu, kirimkan dulu datanya dari daerah tertentu, itu bisa puluhan kilometer kok, bisa puluhan kilometer, tapi bisa diuji coba sendiri ya, karena kan LoRa itu ada banyak spesifiknya, kayak kayak HP kita aja banyak spesifiknya. Tapi kalau nyoba silakan gunakan LoRa. Kami terakhir nyoba LoRa itu sekitar 100 meter ya, nggak terlalu jauh, tapi itu lumayan lah, lumayan bisa jadi alternatif ya di kalau memang di tempat tersebut tidak ada sinyal GSM ataupun tidak ada sinyal internet gitu ya. Jadi ya silakan dari desa tersebut kirim dulu datanya melalui LoRa ke daerah yang ada sinyal GSM-nya. Jaringannya bisa seperti itu. Oke ya, seperti itu ya jawaban dari Mas Ajang ya untuk pertanyaan dari saudara Heri Hadian tadi. Baik, ini saya ambil lagi satu pertanyaan ya, mungkin dari kolom chat lagi. Saya pilih satu pertanyaan dari saudara Fandu Ilham ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa kalau pendidikan mengenai IoT dan robotika ini benar-benar dikembangkan di kurikulum pendidikan mulai dari SD sampai pendidikan tinggi supaya Indonesia tidak benar-benar tertinggal mengenai teknologi dari negara-negara lain gitu. Oke, silakan dari Mas Ade atau Mas Ajang boleh ini dijawab. Baik, saya coba jawab. Sebenarnya kita itu di kelas robot itu udah mulai ya, udah mulai ngajar di sekolah-sekolah itu dari mulai terakhir itu kita di SD, kemudian di SMK pernah, di apa namanya perguruan tinggi juga pernah itu, tapi kebanyakan sekarang itu masih workshop. Apakah bisa masuk kurikulum? Sebenarnya bisa aja gitu, asal ada yang memperjuangkan. Dulu saya di Robotic Explorer, atasan saya itu kan Robotic Explorer juga bergerak di bidang pendidikan robotika ya. Nah, itu atasan saya memperjuangkan supaya si pelajaran robotika ini masuk ke intra ya, masuk ke intrakurikuler gitu. Jadi masuk ke pelajaran wajib di sekolah SD, SMP gitu, SMA. Akan tetapi ya masih susah gitu kalau dulu. Tapi mungkin sekarang udah mulai ya, udah mulai banyak. Tapi ya sekarang yang sudah banyak di sekolah-sekolah itu ya masih sebatas ekstrakurikuler. Di SD juga kelas robot ada ngajar gitu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, dan SMP juga, SMK masih sebatas kemarin masih sebatas guru tamu itu juga tentang IoT gitu. Jadi masih bisa diperjuangkan lah gitu ya, bisa dimasukin gitu ke kurikulum di pendidikan kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik itu ya. Dari pertanyaannya itu kembali lagi ke minat masing-masing ya, karena kan memang tidak bisa ini semuanya dipaksakan ya untuk mempelajari tentang IoT maupun robotika ya, karena setiap siswa, setiap anak itu memiliki keinginannya masing-masing. Dan mungkin yang memang memiliki bakat, minat, dan juga kemampuan di IoT dan robotika, ya ini ya sebaiknya memang diberikan fasilitas ya, yang tadi mungkin saya sampaikan Mas Adi tadi, gimana caranya supaya nanti memang teknologi kita khususnya di bidang robotika dan IoT ini dari negara-negara lain tidak tertinggal seperti itu. Oke, ini masih banyak sekali pertanyaan ya sebenarnya dari audiens, tapi karena waktu kita sudah di penghujung acara, sudah di batas waktu kita ya, dan sekarang sudah pukul 11.41. Mungkin saya cukupkan ya untuk pertanyaan untuk sesi tanya jawab kali ini. Jadi misalkan teman-teman ada yang masih penasaran, ada yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Ajang maupun Mas Ade, mungkin bisa kontak beliau berdua ini ya melalui kelas robot yang tadi sudah disampaikan, di mana bisa menghubunginya melalui IG. Melalui IG aja ya Mas ya tadi, atau ada share nomor telepon gitu? Mas Ajang dan Mas Ade. Di slide ada kok, di slide di slide yang ada ya? Ya, di slide materi ada ya teman-teman. Jadi nanti untuk materi baik dari Mas Ade maupun Mas Ajang nanti akan kita share ya setelah acara ini selesai. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin diskusi lebih lanjut bisa kontak beliau berdua ini melalui informasi yang ada di slide-slide tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Ade dan Mas Ajang, kerjasamanya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahid sudah memandu acara diskusi kita pada pagi ini, juga Mas Ajang dan Mas Ade, luar biasa. Itu luar biasa karena yang di hadapan Bapak Ibu saat ini adalah mahasiswa dan mahasiswa kami di Prodi Informatika. Nah, tadi sudah ada begitu banyak pertanyaan ya. Tentu tidak bisa dijawab semuanya ya karena memang terbatasan waktu. Nah, ini pastikan rekan-rekan memerhatikan dengan baik lagi kolom chat yang ada di Zoom nanti akan dibagikan absensi oleh panitia. Nah, ketika Anda mengisi absensinya, itu materinya akan termasuk yang terdownload gitu ya. Jadi nanti kalau sudah isi, periksa emailnya, dia akan terdownload di sana. Nah, selanjutnya berhubung tadi kepala program studi kita tercinta Pak Riyad sudah menyampaikan ada door prize. Ya. Nah, untuk door prize ini kita tidak bisa berikan semua, tetapi kita akan memilih dari 2 pertanyaan terbaik. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan terbaik yang tadi sudah dilontarkan dan sudah dibacakan Pak Syahid ya. Door prize-nya apa? Itu akan dibagikan GoPay, oke? Nilainya lihat saja nanti di apa namanya? Di pesan masuk para pemenang yang terpilih nanti. Nah, cuma untuk door prize bukan saya yang akan memilih siapa yang dapat, tetapi yang akan memilih adalah kedua narasumber kita. Jadi untuk Mas Ajang dan Mas Ade mungkin bisa kembali bergabung. Juga Pak Syahid mungkin boleh open mic lagi sekali lagi Pak Syahid untuk jadi saksi Pak Syahid. Oke, ini ada Mas. Oke, ini ada Mas Ajang, kemudian Mas Ade dan Pak Syahid. Oke. Supaya enak dan supaya adil, jadi kita panitia nggak ini ya, nggak menintervensi. Silakan Mas Ade dan Mas Ajang yang menurut Mas Ade dan Mas Ajang pertanyaan terbaik itu berhak mendapatkan door prize-nya yaitu GoPay ya. Silakan mungkin dari Mas Ajang dulu ya. Pilih yang mana Mas dari pertanyaan yang tadi sudah sempat disampaikan. Oke, kalau dari saya untuk pertanyaannya tadi bagus-bagus ya. Cuman yang saya cukup berbobot gitu pertanyaan tadi yang soal bagaimana membuat sebuah perangkat IoT di tempat yang tidak ada akses GSM sama akses internet. Oke, saya ulang ya. Bagaimana membuat sebuah perangkat yang tidak ada akses jaringan GSM. Oke, jaringan GSM. Di wilayah yang tidak ada GSM. Ya tadi Mas Heri Hadian ya namanya, ya. Mas Heri Hadian. Oke, Mas Heri Hadian. Baik. Nah, Mas Heri, tolong pastikan kamu chat
sebentar. Ini ada akun namanya Publikasi Unsia di direct message, tulis nomor kontak kamu ya. Atau nanti pada saat absen pastikan nomor kontaknya yang terhubung dengan GoPay. Nanti akan dikirimin ya. Oke. Nah, thank you Mas Ajang. Jadi ini no intervensi ya, nggak ada intervensi dari panitia, langsung Mas Ajang yang milih. Oke, satu lagi kita serahkan ke Bang Ade. Bang Ade, aku manggilnya Bang ya. Bang Ade gimana? Mau pilih siapa yang tadi dari penanya? Tidak. Mungkin tadi yang bertanya tentang ini apa namanya problem solusi untuk mengatasi masalah ketika robotika menggantikan manusia tadi ya. Oh, Mas Teguh ya? Mas Teguh ya? Mas Teguh. Oke. Ya, Solusi lumayan mengatasi robotika. Oke, sip. Nah, Mas Teguh, silahkan untuk kirimkan kirimkan nomor ponselnya kepada panitia. Nanti diverifikasi dulu ya. Jadi nggak langsung hari ini kita transfer, diverifikasi dulu, dipastikan lagi di absensinya supaya yang menang memang yang berhak mendapatkan. Oke, terima kasih Mas Ade. Jadi sekali lagi itu adalah murni keputusan dari narasumber. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman ketika mengikuti acara webinar lain waktu bisa tetap menyimak, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan itu luar biasa, langsung saja gitu kan biar diskusinya enak dan mengalir. Dan kebetulan hari ini sebenarnya terjawab ya, walaupun tidak semua karena memang terbatasnya waktu kita. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mulai dengan oh iya, ini sudah mau habis waktunya rupanya. Baik, karena kita akan mau habis waktu webinarnya, izinkan kami untuk memulai sesi foto dokumentasi ya. Nah, untuk sesi foto dokumentasi ini, kami mohon kepada teman-teman untuk menyalakan webcamnya dengan posisi kalau bisa sudah ada background atau virtual backgroundnya, oke? Nah, oke, kita mulai ya. Pada hitungan ketiga, satu. Sebentar Om. Oh, kenapa nih? Nyisir dulu bentar. Nyisir? Oh, siap. Oke. Tolong pastikan Anda sudah tampil tampan dan rupawan supaya enak. Silakan Pak Syahid. Oh, Pak Syahid sudah pasang pose. Oke, mantap gitu kan. Mas Ade, oh udah keren banget nih, backgroundnya udah asik gitu kan. Nih Mas Ajang, oke, senyumnya mantap. Bu Meta, oke. Ini oke, sip. Ini kayaknya kebanyakan ada yang pasang cuman foto backgroundnya doang, mukanya nggak kelihatan. Mungkin bisa tampakkan wajahnya supaya enak difoto, supaya saya tidak men-screenshot hanya background. Oke. Oke, ini sudah pada senyumnya cerah-cerah sekali. Gimana, Paman? Sudah siap dengan rambut kecenya? Gas. Gas, oke. Oke, kita mulai ya. Sesi foto ini mungkin tim juga bisa minta bantu ya. Kita biar satu kali sesi jepret bisa banyak slide-nya. Kita mulai. 3, 2, 1. Ya. Oh iya, Pak Riyad ada ini gak sih? Kalau informatika ada posenya gitu gak sih? Kalau yang komunikasi kan gini. Waduh, Kemana ya? informatika posenya agak ngeri Om Rizky. Gimana tuh? Ngetik keyboard? Udah deh. Cukup kita aja berdua yang tahu ya. Oh gitu, oke siap. Baiklah kalau begitu. Bu Meta tahu makanya senyum-senyum aja. Oh baik, siap, baik. Oke, baik. Iya, sepertinya sudah selesai. Tadi terima kasih yang sudah memasang pose terbaiknya dan di screenshot oleh tim kami. Jadi mudah-mudahan nanti ketika tayang di sosial media kami, Anda sedang dalam kondisi terbaik Anda ya. Jadi yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling cantik nanti bisa diunggah di sosial media kami. Kemudian kami ingatkan kembali untuk mengisi link kehadiran, barusan sudah di-upload kembali. Ini ada ya di sini ya. Nah, ini coba perhatikan pesan dari akun yang namanya Publikasi Strip Unsia. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini ada link, silahkan klik linknya kemudian isi data diri Anda. Pastikan sudah benar supaya dapat sertifikat kehadiran dan juga tercatat ya. Khususnya untuk para pemenang lomba supaya kami bisa memverifikasi ulang kontak yang Anda berikan dan Anda bisa mendapatkan hak Anda pada acara hari ini. Oke, baik.
Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kita pada pagi ini, khususnya kedua narasumber kita yang luar biasa, mahasiswa kebanggaan kami, khususnya dari Prodi Informatika. Bagi rekan-rekan yang mungkin juga ingin mengajak kerjasama mahasiswa-mahasiswi kami, bisa lihat tadi ya, kalau untuk khusus untuk Prodi Informatika dan narasumber bisa lihat kembali, tadi sudah dipaparkan, mudah-mudahan Anda mencatat kontak-kontak para narasumber, sehingga kalau mau ada kerjasama yang menguntungkan narasumber, kami sangat senang sekali karena mahasiswa kami toh, gitu kan. Makin banyak prestasi kami akan sangat bangga sekali. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para hadirin semua. Jangan lupa untuk mengisi link absensi. Hari ini saya Rizky atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara webinar kita kali ini masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian kami maupun sikap kami yang kurang berkenan. Sekali lagi saya Rizky atas nama panitia memohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kepada para peserta dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting kita pada pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa diisi link untuk sertifikasi karena hanya sampai H+3 jam. Terima kasih. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih Mas Pak Ajang, Mas Terima kasih Kang Ade, Ajat. semua teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ya, Pak Sumedang ya. kesempatannya. Siap, atur nuhun. Terima kasih Bu, banyak. terima kasih. Ya. Oke, terima kasih semua. Izin pamit. Assalamualaikum.